Baiklah, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 8 dengan materi pokok menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara di SMP Dharma Maitreya Bengkalis. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti, silahkan anak-anak Ibu berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan nanti pada akhirnya ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kalau yang kurang sehat, marilah sama-sama kita doakan. Semoga teman-teman kita yang kurang sehat segera sehat, diberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan yang kurang semangat mendapatkan motivasi untuk semangat menghadapi kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu, di masa pandemi ini jangan lupa kita selalu menerapkan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyimak dan mengkaji materi secara mandiri dalam room virtual, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan hubungan sila-sila Pancasila. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, yang ketiga, menganalisis pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tentu materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, pada akhirnya nanti di lingkup global anak-anak Ibu selain menjelaskan hubungan sila-sila Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, anak-anak Ibu mampu ya mengetahui atau menganalisis pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi, seberapa penting sih fungsi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara? Kemudian kita akan membahas secara lebih perinci. Oke, adapun pokok bahasanya, yang pertama mengenai hubungan sila-sila Pancasila, yang kedua nilai dalam sila-sila Pancasila, dan yang ketiga adalah pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, hubungan sila-sila Pancasila. Ya, jadi hubungan sila-sila Pancasila ini yang pertama, sila ke-1 menjiwai sila ke-2, ke-3, ke-4, dan sila ke-5. Artinya, sila pertama Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi dasar atau menjadi ruh bagi sila-sila selanjutnya. Artinya juga tidak akan ada sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 apabila sila pertama ini tidak ada. Selanjutnya, sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila kedua, ketiga, ke-4, dan ke-5. Ruhnya itu adalah sila pertama. Dan dia juga memberikan ruh untuk sila-sila selanjutnya, yaitu sila ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga, sila ketiga itu dijiwai sila ke-1 dan sila kedua, serta menjiwai sila keempat dan sila kelima.
Artinya di sini sila ketiga itu ruhnya adalah dari sila pertama dan kedua serta memberikan ruh untuk sila keempat dan kelima. Yang keempat, sila keempat dijiwai sila ke-1, kedua dan ketiga serta menjiwai sila kelima. Dan yang terakhir, sila kelima itu dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, dari hubungan sila-sila Pancasila ini menandakan bahwa Pancasila atau sila-sila Pancasila itu tidak bisa diterapkan secara terpisah. Satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Tidak bisa ketika kita mau menjalankan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita hanya mengambil sila kedua saja. Dengan mengabaikan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Itu tidak bisa. Jadi penerapan sila-sila Pancasila itu secara bulat dan utuh. Satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, nanti sila ke-1. Yang dua, sila kedua. 3 untuk sila ketiga. 4 untuk sila keempat dan 5 untuk sila kelima. Baiklah anak-anak Ibu, masih semangat ya? Kita lanjutkan pembahasannya. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lebih jelas lagi, untuk penerapan sila pertama ini sudah diatur secara jelas dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu contohkan di sini adalah pasal 29 ayat 2 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya di negara kita diakui 6 agama. Kita berhak memilih salah satu untuk kita yakini. Setelah kita meyakini salah satu agama tersebut, tentu kita harus menjalankan segala perintah yang ada dalam agama kita dan menjauhi segala larangannya. Artinya ini antara satu agama dengan agama yang lain berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargainya. Karena apa? Negara saja sudah menjamin kemerdekaan kita untuk memilih dan memeluk agama. Jadi sesama warga negara yang baik, kita harus saling menghormati dan menghargainya tanpa menjelekkan satu dengan yang lain. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apa sih yang terkandung dalam sila ini? Nah, jadi sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nah, berkaitan dengan hak itu sudah dijamin secara tegas, sudah ditetapkan ya dalam pasal 28, 28A sampai 28J. Baik dalam kehidupan bernegara, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk melanjutkan keturunan dan lain sebagainya itu sudah diatur di sana. Jadi kewajiban kita hanya menghargai hak-hak orang lain.
Karena batasan hak kita sebenarnya adalah hak orang lain. Ketika kita melakukan hak kita atau menuntut hak kita, jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Itu yang tidak boleh, seperti itu. Selanjutnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, nilai apa yang terkandung dalam sila ini? Yaitu perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, negara yang plural. Jadi terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak ras dan golongan. Kita tidak boleh ya mendahulukan hak pribadi kita dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Artinya di sini kita tetap harus mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan kita. Pada akhirnya nanti perpecahan bangsa akan dapat kita hindari. Nah, ini dengan isu-isu saat ini banyak bertebarnya hoax, berita-berita tidak benar. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu selalu bijak ketika mendapatkan satu berita tertentu. Kita jangan langsung mempercayainya, kita cross check dulu kebenarannya, kita cari tahu sumber-sumbernya yang relevan, yang bisa kita percaya. Baru kita bisa memutuskan untuk bertindak. Karena apa? Ketika kita menerima berita yang tidak benar, kemudian kita menyebarkannya, itu akan menjadi satu hal yang dapat memicu perpecahan bangsa. Apalagi isu-isu yang ada dalam masyarakat sekarang berkaitan dengan suku tertentu, dengan agama tertentu. Nah, jadi anak-anak Ibu silahkan bijak ya, bijak dalam bertindak seperti itu. Supaya apa? Negara kita tetap terjaga persatuannya. Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita sebagai warga negara yang baik, seperti itu. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ini? Yaitu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, untuk sila keempat ini sendiri kita bisa mencontohkan dari sila atau kita contohkan dari bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Artinya kita di sini bebas menyampaikan hak gagasan pendapat kita, ide kita, tetapi kembali lagi ke sila sebelumnya tadi atau nilai-nilai dari sila kedua dan ketiga tadi. Kita harus menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai ketika kita menyampaikan pendapat, kita melanggar hak orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Nah, ini sama-sama kita ketahui bahwa salah satu tujuan yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tentunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu ya Mas Mbak. Nah, kita masuk ke bahasan yang terakhir, poin ketiga, mengenai pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kira-kira anak-anak Ibu tahu enggak sih sebenarnya apa pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara itu? Nah, langsung saja.
Nah, bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seharusnya mendasari setiap aktivitas dalam kegiatan bernegara. Baiklah, jadi anak-anak Ibu kira-kira tahu enggak maksudnya bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Artinya di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seharusnya mendasari setiap aktivitas dalam kegiatan bernegara. Nah, di sini anak-anak Ibu ketika melakukan suatu kegiatan atau ingin mengambil sikap dari sebuah permasalahan, tentu kita harus mendasarkan tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya ke Ibu, Bu, sebenarnya negara Indonesia itu apakah masih dijajah sih, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mas Mbak. Jadi, secara fisik memang Indonesia tidak dijajah, artinya tidak ada perang melawan menggunakan senjata tembak-menembak seperti ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya dijajah secara moral. Banyaknya game-game yang dari barat, kemudian gaya hidup, model pakaian, cara berbicara, intinya budaya. Nah, budaya asing yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya adalah jajahan moral bagi kita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, kita harus mendasarkan segala sesuatu itu sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kita harus memfilter kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Ketika sesuai dengan budaya kita, budaya ketimuran, karena orang Indonesia sangat menjunjung nilai-nilai ketimuran, ya. Ketika itu sesuai dengan adat kita boleh menggunakannya. Tetapi ketika kita tidak sesuai, alangkah lebih baik kalau kita tidak menggunakannya. Seperti itu ya Mas Mbak. Jadi kita harus membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, terutama dalam kehidupan bernegara kita. Jadi itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, bisa dalam lingkungan keluarga, kemudian dalam lingkungan masyarakat, kemudian dalam lingkungan pergaulan, itu semuanya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu ya Mas Mbak. Demikian tadi penjelasan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan besar harapan Ibu yang paling penting adalah kita mampu berlaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Pesan Ibu, selalulah berproses dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Dan jangan lupa 5M seperti di awal yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas. Baiklah anak-anak Ibu ucapkan sekian, semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Selamat pagi dan salam semangat, salam sehat.